Shalom, perkenalkan nama saya Milantile Pembulan dari Prodi PAK kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang arti isi dan luas pengertian ter berdasarkan arti, proposisi kategorial, pengertian definisi, tujuan membuat definisi, jenis-jenis definisi, teknik membuat definisi, aturan-aturan dalam merumuskan definisi. Baik, langsung saja. Yang pertama, arti, yaitu gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran, tanggapan atau gambaran akal budi yang berabstrak, yang berilmiah tentang inti sesuatu. Yang kedua itu isi pengertian, yaitu semua yang termuat dalam pengertian yang meliputi kualitas, karakteristik, dan keseluruhan arti yang tercakup dalam satu ter. Isi pengertian dapat ditemukan dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang tercakup dalam suatu pengertian tertentu. Luas pengertian adalah benda-benda atau lingkungan, realitas yang dapat dicakup oleh pengertian tertentu. Luas pengertian dapat dibedakan ke dalam luas yang mutlak dan luas yang fungsional. Terdapat definisikan sebagai pernyataan verbal tentang suatu gagasan sebagai subjek dan predikat. Ter adalah bunyi yang diartikulasikan dan berfungsi sebagai tanda gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata. Misalnya, ayam itu makan. Kata ayam merupakan subjek dan makan merupakan predikatnya. Ter berdasarkan luas. Dari segi luas, ter dapat dikenal dalam jenis, yaitu tiga jenis, yaitu ter singular, ter partikular, dan ter universal. Ter yang pertama, ter singular adalah ter yang dengan tegas menunjukkan suatu benda, satu individu, atau satu realitas tertentu. Yang kedua, ter partikular adalah ter yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, sekurang-kurangnya satu, dan yang satu itu tidak tertentu. Yang ketiga, ter universal adalah ter yang menunjukkan seluruh luasnya tanpa ada yang dikecualikan. Ter berdasarkan inti. Suatu ter atau kata dapat digunakan dalam tiga macam arti, yaitu dalam arti univok, equivok, dan analog. Yang keenam, pengertian proposisi. Proposisi merupakan ungkapan lahiriah dari putusan sebagai ungkapan
lahiria dari putusan proposisi atas serangkaian terter yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Yang ketujuh, profesi kategorial. Profesi kategorial atau kategoris merupakan proposisi yang berisi pernyataan yang membenarkan secara mutlak, misalnya semua makhluk hidup akan mati. Proposisi kategoris dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu aspek kuantitas serta kuantitas Kedelapan, pengertian definisi. Definisi secara sederhana dipahami sebagai penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah. Penentuan batas itu sedapat mungkin dilakukan secara singkat, jelas, tepat, padat, dan lengkap, sehingga istilah yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-istilah yang lain. Yang kesembilan, tujuan membuat definisi: menambah pembendarahan kata, menghilangkan keracauan atau ambiguitas, memperjelas arti suatu kata, menjelaskan secara teoritis, menghilangkan tingkah laku. Yang ke-10, jenis-jenis definisi. Definisi spiritualitif, leksal, ketepatan atau teoritis, persuasif. Yang ke-11, teknik dalam membuat definisi. Tentukan kata atau istilah yang dapat didefinisikan. Tentukan unsur pokok atau isi yang akan disampaikan dalam definisi. Sampaikan unsur-unsur pokok tersebut dalam bahasa yang ringkas, padat, dan jelas, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh sepertiga orang. Aturan dalam merumuskan definisi. Yang pertama, definies harus dapat dibolak-balikkan dengan definiudum. Definiudum tidak boleh masuk ke dalam definies. Definies harus sungguh-sungguh menjelaskan. Definies harus bersifat paralel dengan definiudum. Definius tidak boleh berbentuk negatif sejauh masih dapat dirumuskan secara alternatif. Sekian dari presentasi saya untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah logika. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.